Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di Layar Sabano masih dengan tema nasib sekolah saat sengketa gudung. Dan masih terhubung secara virtual dengan yang redaksi kita pada Dr. Saipudin SHMH. Siapa sih Pak yang tidak terganggu begitu ketika kegiatan belajar dan mengajar berlangsung lagi semangat-semangatnya. Tiba-tiba ada upaya penggembokan oleh salah satu oknum, begitu otomatis kan ini dari pikirannya terganggu, kefokusannya terganggu. Bahkan di sana juga ada rasa takut. Kita juga tahu di pemberitaan kita ada orang tua yang rela bermalam di depan sekolah agar memang memastikan anaknya benar-benar aman begitu saat menginap di sana dan lain sebagainya. Seperti apa nih Pak? Karena kita juga tahu di 23 Juli kemarin baru saja memperingati Hari Anak Nasional. Di sisi lain bertolak belakang dari dunia pendidikan, tentunya di Yayasan Taman Cinta Al-Quran ini. Ya, Fatia dan pemirsa dari TV ini juga sebenarnya yang menjadi tujuan kita kenapa mengangkat di Lensa Buana kita pagi ini Mhm. ya. Jadi karena pada saat ada sengketa terhadap satu objek ya, tentu kan apa yang harus kita pertimbangkan yang lebih dalam, lebih masak lagi, lebih matang lagi untuk melihat permasalahan itu dan semua tentu diharapkan ya menahan diri dalam tanda petik Mhm. kita harus kepala dingin menghadapi persoalan-persoalan itu. Sengketa boleh saja terjadi dan kapanpun karena perbedaan kepentingan, perbedaan Baik. penafsiran di dalam konteks perjanjian yang sudah dibuat oleh mereka. Tetapi pada saat terjadi konflik itu, ya sengketa itu yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara damai, tentu kan upaya akhir yang dilakukan adalah menempuh upaya gugatan di pengadilan atau Mhm. menyerahkan penyelesaian permasalahan itu ke pengadilan karena dalam sistem ketatanegaraan di kita, ya dalam perspektif konflik kita sudah sepakat, masyarakat kita semua warga negara sepakat kalau ada satu persoalan tidak bisa diselesaikan secara pribadi, secara mediasi pun dilakukan secara langsung kekeluargaan, maka itu harus diselesaikan melewati pengadilan dan semua harus menghormati itu. Tetapi kemudian yang terjadi kita lihat ya, ada upaya penggemukan di tengah-tengah upaya proses peradilan sedang berlangsung itu. Mhm. Nah tentu ini kan mengejutkan ya, mengejutkan kita karena ini adalah bukan pinjam pakai yang ditujukan kepada orang tertentu. Karena kan Baik. perjanjian ini, perjanjian pinjam pakai itu, Fatia dan pemirsa TV adalah satu perjanjian seseorang subjek hukum itu menyerahkan barangnya untuk digunakan dipakai dalam jangka waktu tertentu. Dan itu umum sifatnya kepada benda apapun dan kepada siapapun untuk itu. Sebagaimana yang memenuhi syarat-syarat perjanjian. Nah, oleh karena itu pada saat ini adalah objeknya itu adalah lahan dan gedung pendidikan, tentu mesti disadari oleh para pihak dari awal, dari pihak yang meminjamkan maupun dari pihak yang meminjam lahan atau gedung itu. Dan ini untuk apa? Ini adalah untuk dunia pendidikan. Dunia pendidikan, kemudian ini juga di bawah yayasan, tentu tidak berorientasi kepada profit, tidak berorientasi Mhm. kepada dunia usaha, tetapi dia berorientasi kepada pengabdian. Karena dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, memang ditegaskan bahwa pendidikan itu boleh dilakukan juga oleh masyarakat di samping dilakukan oleh pemerintah. Nah, Baik. oleh itu ini adalah bentuk partisipasi daripada masyarakat terhadap dunia pendidikan. Maka Mhm. badan hukum yang diharuskan adalah berupa badan hukum yayasan. Nah, oleh itu yayasan ini tidak bersifat, sekali lagi tidak bersifat profit. Nah, oleh itu harus disadari dari awal oleh yang meminjamkan ini untuk apa? Untuk dia Mhm. pendidikan. Apalagi pada saat meminjamkan itu disertai perjanjian pinjam pakai yang sangat sederhana menurut pengamatan kita di redaksi dituangkan ada jangka waktu tertentu. Kenapa jangka waktu tertentu itu dituangkan? Karena memang ini terkait dengan izin operasional sekolah. Karena Mhm. sekolah tentu saja pemerintah daerah ya tidak akan memberikan izin kalau tidak ada gedung dan tidak akan Mhm. memberikan izin kalau tidak ada kepastian terhadap pemakaian gedung itu sampai berapa lama yang dipertimbangkan nanti setelah masa perjanjian itu berakhir sekolah ini bisa membangun gedung sendiri sehingga nanti dia akan mengembalikan objek yang dijadikan perjanjian pinjam pakai itu. Nah, oleh itu yang harus diperhatikan oleh kita, ya, oleh para pihak yang bersengketa, ini adalah untuk kepentingan dunia pendidikan. Sekali lagi adalah pendidikan anak-anak memang menjadi hak asasi dari anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga pada saat terjadi sengketa, harusnya menahan diri semuanya. Ya, menahan diri semuanya, silahkan itu diselesaikan secara hukum, nanti akan diputuskan. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya ekstrayudisial berdasarkan pendapatnya sendiri. Tentu sekali lagi ini kan soal penafsiran.
Pemilik lahan, pemilik gedung tentu punya penafsiran tersendiri terhadap perjanjian itu. Dan kemudian mengambil tindakan. Nah, tindakan inilah yang menurut kita disesalkan oleh banyak pihak karena ini adalah gedung untuk sekolah. Ini bukan pinjam Baik. pakai objek tertentu untuk seseorang atau kelompok tertentu saja. Ini dipergunakan untuk sekolah. Dalam profesi-profesi kita memahami ya apa yang diperjuangkan oleh para lawyer mereka untuk itu dan sangat kita pahami. Tetapi mari dipertimbangkan sekali lagi, ini objek yang dipinjamkan itu untuk kepentingan sekolah. Bukan memperalat anak sekolah, tetapi ini memang faktanya memang untuk sekolah ya untuk itu. Oleh karena itu kalau ditutup, kalau digembok ya pertama secara psikologis itu akan mengganggu proses belajar dan mengajar. Itu pasti sudah. Ya, bagaimanapun secara psikologis anak-anak ini kan masih rentan dia ada cemas, ada ketakutan dan begitu juga orang tuanya yang menyekolahkan anak ya. Ada rasa cemas dan rasa ketakutan itu. Kalau sampai terjadi penggembokan, nah ini kan rasa cemas dan ketakutan itu akan menjadi timbul sementara proses gugatan itu sudah berlangsung di pengadilan. Nah, oleh karena itu sebenarnya Fatia ya, apalagi kalau penggembokan itu nanti menyebabkan anak-anak tidak bisa bersekolah. Ini yang harus dipikirkan oleh masing-masing pihak. Sekali lagi ya, kita melihat di redaksi ini bukan sengketa mengenai hak kepemilikan, tetapi ini sengketa hanya mengenai hak memakai yang sudah ada batas waktunya. Jadi harus Baik. dibedakan, nanti kita bedakan antara sengketa hak yang seolah-olah umpamanya saja seperti Cani mau mengambil hak orang lain, enggak. Dia memang hanya memakai, ya memakai sementara seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh mereka di awal-awalnya. Dan dipakai itu bukan untuk bisnis, ini dipakai untuk pendidikan sekali lagi. Nah, oleh karena itu kita berharap sebenarnya di redaksi kalau ini dipakai untuk pendidikan, maka cara-cara ya yang dilakukan baik yudisial maupun ekstrayudisial dalam penanganan kasus ini harus mengedepankan kepentingan anak yang dalam tanda petik dilindungi haknya secara asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan itu. Oleh karena itulah upaya-upaya penggembokan menurut kita sebenarnya tidak bagus untuk menjadi contoh dalam konteks dunia pendidikan mempertontonkan ya penafsiran dan arogansi masing-masing pihak pada saat penyelesaian kasus ini sedang berproses di pengadilan, Fatia. Baik, karena taruhannya 700-an siswa begitu ya Pak, ya, tidak main-main, ini sekolah, bukan hanya puluhan lagi. Kalau kita lihat tadi di 2016, di 2023 sudah sampai 700-an. Kita kembali membahasnya di segmen ketiga nih Pak. Bicara soal ini kan sudah ada angin segar Pak, bahwasanya sudah ada orang yang menghibahkan lahannya begitu. Tapi kan di sisi lain masih dalam proses membangun, butuh waktu yang lama. Seperti apa idealnya dan peran pemerintah di sini, Pak, agar kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan, tetap tenang selama proses pembangunan ini? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Meta Doa.